Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Cahaya Qalbu hari ini ya. Bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang begitu luar biasa kita rasakan dari detik demi detik begitu ya. Dalam keseluruhan hidup kita, Masya Allah begitu luar biasa. Salawat juga salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat keluarga, para sahabatnya, semoga sampai juga kepada kita sebagai pengikut beliau ya, dan mendapatkan syafaat tentunya di yaumul akhir nanti. Baik, seperti biasa Cahaya Qalbu, saya mau menyapa dulu bunda-bunda cantik yang ada di studio ya. Bun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Cahaya Qalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Ini ada ramis ya. Teteh Nura juga ada ramis hari ini mah. Emang gula ya. Baik. Kita kenalan dulu deh sama bunda-bunda di studio nih. Siapa yang mau memperkenalkan? Ibu, mangga silahkan. Silahkan berdiri aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Imrohimah dari Majelis Ta'lim Nurul Ihsan yang beralamatkan di Jalan Babakan Tarogong, Gang Laksana, Kecamatan Bojong Loakaler, Kota Madia, Bandung. Yang alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menghadiri acara pengajian Cahaya Qalbu yang dengan penceramah Bapak Habib Syarif Muhammad Alaidrus. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis talim kami berjumlah kurang lebih 70 orang, yang hadir pada saat ini 30 orang. Yang alhamdulillah pada kegiatan majelis talim kami diantaranya ada kegiatan harian, ada kegiatan mingguan, bulanan, juga tahunan. Kalau harian biasa kami adakan pengajian anak-anak Bu. Anak-anak ya? Anak-anak sama pengajian ibu-ibu juga yang belajar membaca Al-Quran. Terus ada tilawah online-nya juga. Kalau kegiatan mingguannya pengajian rutin pada hari Jumat ya. Hari Jumat pada asar dilanjut dengan pengajian bapak-bapak pada malam Sabtunya. Kemudian kalau kegiatan bulanannya kami biasa mengikuti istighosah istisyifa di Masjid Raya Bandung ke minggu kedua ya Pak, hari Sabtu. Iya. Kalau tahunannya kami biasa mengadakan santunan yatim piatu beserta imtihan anak-anak Bu tiap 10 Muharram. Demikian kegiatan majelis taklim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ada yel-yelnya enggak? Ada, silahkan. Majelis Taklim Nurul Ihsan, istiqomah, beramal ya ibadah, insya Allah berkah. Demikian Bu. Baik, terima kasih banyak, boleh tepuk tangan Bun. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sudah berhaji? Ada yang sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, ini bagaimana dengan para pemain musik kita? Insya Allah. Amin. Tapi sudah berniat kan? Sudah. Ya Bu ya, pokoknya mah niat mah harus ada. Nah, kenapa saya tanya gitu? Karena hari ini kita akan membahas tentang hakikat berhaji ya, pemirsa ya. Kalau berhaji itu kalau yang kita berangkatnya secara normal gitu sekitar 40 hari ya Pak Habib ya. Betul. Jadi 40 hari, ada juga sih haji khusus sekarang mah ya. Ada haji furoda, ada lagi haji yang lebih cepat mungkin ya, pokoknya mah kita banyak kesempatan kalau mau berangkat. Walaupun sekarang ini masa tunggunya lama, belasan tahun. Ya Bu ya, ya kan? Baik, ini sudah ada Pak Habib Syarif Muhammad Alaidrus. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar sebenarnya berhaji itu bagaimana. Karena begini ya Bu ya, kita seringkali mendoakan untuk teman-teman kita yang mau berangkat haji ya Bun. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur gitu ya, mabruroh gitu ya.
Nah sebenarnya untuk meraih itu seperti apa? Karena pasti juga ada banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui ya pemirsa ya. Ketika kita melaksanakan haji, ini pasti ada maksud-maksud tertentu nih. Kenapa Allah kemudian menyuruh kita melakukan hal itu? Yuk kita bahas hari ini ya. Pak Habib, ya. Hakikat berhaji, ya. Bagaimana? Silahkan. Jadi mungkin kita awali terlebih dahulu dari perintah Allah menunaikan ibadah haji. Ya. Kita jumpai dalam surat Al-Hajj ayat 27, Al-Baqarah ayat 197, Al-Imran ya. Misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 27, di sana Allah berfirman, Mbak Devi, wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adzin finnasi, beritahukanlah, sebarkanlah, ajaklah manusia-manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka, maka Muhammad, mereka akan datang kepadamu, maksudnya ke Mekah. Ya. Rijalan wa ala kulli dhamirin, apakah mereka berjalan kaki, ala kulli dhamirin, atau naik unta yang kurus. Naik unta yang kurus. Begitu ya? Iya. Jadi 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah meramalkan, sudah memprediksi bahwa orang-orang akan datang menunaikan haji, baik berjalan ataupun naik unta kurus. Itu 1400 tahun yang lalu. Iya. Ini baru koma. Ada kelanjutannya, ya'tina min kulli fajjin amik. Maka Muhammad, mereka akan datang dari berbagai pelosok dunia. Jadi yang Rasulullah ramalkan 1400 tahun yang lalu sekarang terbukti. Betul. Setiap musim haji kurang lebih kaum muslimin datang dari berbagai negara, yang datang kurang lebih hampir 120 negara. Dari orang yang kulitnya putih, betul-betul putih, Mbak Devi, yang sawo matang seperti kita, yang agak kemerah-merahan, yang agak kuning-kuningan, sampai yang hitam-hitam pekat. Hitam legam. Hitam legam. Masya Allah. Ya, jadi ada cerita khusus Mbak Devi, jamaah kami waktu masuk ke Hijri Ismail, di sana rebutan mencium Ka'bah, sambil pegang-pegang Ka'bah. Namun karena jamaah ini terlalu tergesa-gesa, dia tidak sadar, langsung aja begini. Ternyata yang diusap itu manusia orang Afrika. Anak-anak saya manusia, bukan Ka'bah itu. Ya. Jadi Masya Allah. Ya, betul. Jadi firman Allah 1400 tahun yang lalu terbukti sekarang. Hanya semakin kesini, animo kaum muslimin dunia nampaknya sudah tidak bisa terbendung lagi. Iya, apalagi kemarin ketika COVID ya. Nah, gitu COVID. Ya kan? Ya. Itu kan udah betul-betul kita tidak bisa berangkat sama sekali. Terutama begini Mbak Devi, sejak tahun 2007 ada yang namanya Organisasi Islam Dunia, OKI namanya. Itu menentukan setiap negara hanya diizinkan 1/mil dari jumlah penduduk. Oh, kuotanya sebegitu banyak. 1/mil ini artinya 1/1000. Iya. Kalau jumlah bangsa Indonesia yang kaum muslimin 250 juta, maka bangsa Indonesia hanya diizinkan setiap tahun untuk berhaji itu hanya 250.000. Iya, makanya masa tunggunya lama Pak. Masa tunggunya lama. Kalau 250 satu kali berangkat, 10 tahun baru 2,5 juta. Iya. 100 tahun baru 25 juta. Iya. Kalau bangsa Indonesia ingin selesai semua jadi haji, perlu waktu 1000 tahun. Aku tak sanggup itu, Bu, 1000 tahun. Oleh karena itu kalau para kiai mendoakan yang begini, Ibu ingin berangkat haji, ingin, mudah-mudahan kami doakan umurnya lebih dari 1000 tahun. Agak mustahil kayaknya kalau zaman sekarang ya, Bu. Jadi sedemikian rupa beratnya. Jadi haji adalah sesuatu yang elit. Allah dengan sangat bijak menempatkan haji ini rukun yang kelima. Dan ada satu batasan, ada satu kriteria khusus. Walillahi ala nasi hijul baiti manistato'a.
bagi orang yang sanggup. Ya. Jadi dari kata manistata ini lahirlah istilah istito'ah. Ya. Sanggup. Sanggup ini juga luas. Sanggup fisiknya, sanggup materinya, sanggup kesempatannya, sanggup aman di jalannya, dan kesanggupan-kesanggupan yang lainnya. Iya. Oleh karena itu, walaupun sifatnya wajib, rukun Islam yang kelima, tapi di sana ada persyaratan. Iya. Manistato'ah istito'ah. Oleh karena itu, kalau orang tua kita menyampaikan, Mbak Devi, haji ini ada 3. Ada yang nasib, ada yang nasab, ada yang nisab. Bedanya apa, Pak? Nah, ini. Yang nisab, orang itu pada saat itu sanggup untuk menunaikan haji. Fisiknya sanggup, keuangannya sanggup, kemudian juga kesempatannya juga ada, maka dia wajib. Ini sudah mencapai nisab istilahnya. Sudah layak. Bagi orang yang sudah nisab tidak menunaikan ibadah haji, ancamannya kata Allah, man mata falam yahuj, barang siapa yang meninggal sebelum haji, maka dia diperkirakan meninggalnya tinggal 3 pilihan. Meninggal dalam keadaan Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Nah, yang kedua, tapi kalau punten Pak Habib, ya. Misalnya memang sudah memenuhi nisab itu ya, tetapi kan kalau sekarang ini masa tunggunya lama. Ya. Setidaknya minimal dia sudah daftar dulu mungkin begitu daftar ya. Dulu. Oh iya. Jadi oleh karena itu malah sekarang ini ada fenomena di mana usia anak di bawah 10 tahun pun sudah didaftarkan. Kalau di Malaysia mah sejak borojol, Bu, sudah langsung didaftarkan untuk haji. Iya. Karena di Malaysia sekarang ini peluangnya 52 tahun. Iya. Oh, udah 52 tahun, 52 Pak. Setahu saya 40 tahun. Aduh, 52 tahun, Bu. Di Indonesia, Kalimantan Barat itu sampai 48 tahun. Ya Allah. Kota Bandung sekarang 30, Bu. Oh, Kabupaten 24. Ibu cing di Atang 30 tahun ti ayeuna. Ibu Yuswa sabaraha. Tapi semoga Allah berikan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Iya, ya. Oleh karena itu, haji memang sesuatu yang mahal dalam arti mahal segala-galanya. Betul. Bukan hanya materi saja, mahal kesempatannya. Iya. Nah, tetapi kita tahu kenapa haji sampai digariskan sedemikian rupa, sampai ke tingkat pahalanya pun luar biasa. Hajjatun mabruratun khairun minad dunya wa ma fiha. Bagi haji yang mabrur, tidak lebih baik daripada dunia dan isinya. Oh. Jadi dunia ini dengan isinya dibanding dengan pahala haji nggak ada apa-apanya dunia. Haji yang mabrur itu. Haji yang mabrur. Iya. Wa hijjatun mabruratun laisa laha jazaun illal jannah. Bagi haji yang mabrur tidak ada pahala yang lebih layak kecuali surga Allah. Surganya Allah. Ibu kabita, Bu. Nah, tuh orang haji sasarengan yuk, asik ya. Nah itu Pak nisab ya. Nisab ya. Nah, Pak Habib lanjut ke apa tadi? Nasab. Ya. Ada nasab. Jadi ada keluarga-keluarga tertentu ya, itu sejak kecil sudah haji. Jadi di daerah tersebut kalau belum haji tidak diakui sebagai warga daerah tersebut. Di mana? Kalau di Bandung misalnya ada 3 daerah. Ya. Yang pertama Cigonewah. Oh, yang Juragan kedua Kayen. Cijaura. Cijaura. Ya, Cijaura. Ya. Yang ketiga daerah Waasini. Nah, jadi orang Cigonewah kalau belum haji itu tidak diaku sebagai orang Cigonewah. Maneh malain orang Cigonewah. Nah, ini nasab. Jadi banyak sekali anak-anak yang masih di bawah usia belum saatnya menunaikan ibadah haji, tapi sudah di bawah haji. Dan ada yang nasib. Yang nasib itu adalah banyak. Ya. Ada yang diberangkatkan oleh kantor. Nah, ini. Ada yang mendapat hadiah dari mana? Dari mana, gitu kan. Biarlah yang penting menunaikan haji. Kan sering ada kalanya ada semacam tempelan nama yang agak kurang baik lah. Sebetulnya itu nggak bagus ya. Misalnya ada yang disebut
Haji Nurdin, Nurut Dinas katanya kan, ada haji yang apa? Wih, sehari mabrur mah Pak. Nah, ya, iya itulah ya. Iya. Apa? Haji Mansur katanya kan. Mansur apa Pak? Halaman tergusur. Oh. Kan. Seueur artos nabu eta mah. Dan banyak lagi. Yang penting yang bersangkutan sudah haji. Iya, betul. Kenapa harus dipersoalkan? Iya. Ya, harus dipersoalkan. Iya. Nah, haji Mbak Devi itu merupakan sebuah ibadah gabungan dari berbagai ibadah. Di dalamnya ada ibadah fisik, kemudian juga ada ibadah spiritual, batin, dan juga ada ibadah materi. Iya. Kita harus mengeluarkan. Iya, betul. Harus mengeluarkan biaya. Jadi ini tiga gabungan. Tiga gabungan ibadah. Kan kalau sholat fisik saja. Iya. Juga di dalamnya ada batin. Iya. Zakat hanya uang saja. Iya. Puasa batin, ya ini. Tapi kalau haji gabungan dari itu semua. Gabungan dari itu semua. Nah, oleh karena itu haji karena dihususkan sebagai sebuah ibadah yang masuk dalam rukun Islam, rukun kelima, tata aturannya itu disusun secara khusus yang kita sebut dengan manasikul haji. Manasik haji. Ada yang namanya rukunnya, ada yang namanya wajibnya, ada yang namanya sunatnya, ada yang namanya pantangan-pantangannya. Misalnya, tatkala kita sudah masuk bagian haji, kita harus mempergunakan kain ihram. Kain ihram, betul. Laki-laki Bu hanya 2 lembar, atas dan bawah. Tidak boleh pakai apa lagi. Dan kain tersebut tidak boleh yang berjahit. Iya, jadi mau disampaikan gitu ya Bu ya? Disampaikan iya, betul. Nah, kalau orang belum terbiasa, ya, itu Masya Allah. Ya, maaf misalnya ya, kita yang biasa pakai celana panjang, kemudian juga pakai celana dalam, ini harus bebas. Iya. Tapi karena itu tuntutan. Nah, untuk setiap jenis kegiatan ibadah di dalam haji, itu pasti punya makna tertentu. Pak Habib, ini dari baju ihram aja dulu ya Bunda. Ya. Kalau laki-laki mah jelas tidak berjahit, betul. Ya. Kemudian ada cara-cara memakainya pun ada, dan harus begitu semuanya. Ini Allah itu tidak semata-mata memerintahkan yang seperti itu. Pasti ada maksudnya kan? Ada maksudnya. Maksudnya apa sih Pak? Gitu. Jadi khusus untuk kain ihram, misalnya untuk laki-laki, jadi di sana digambarkan bahwa pada saat lahir manusia itu dalam keadaan bugil. Tidak pakai baju ya Bun. Ya. Untuk pertama pakai baju hanya 2 lembar. Seragam. Di sini menunjukkan adanya kesetaraan. Oh, kesetaraan bahwa kita itu sama, manusia itu sama. Sama. Nah, dan nanti pada saat dibangkitkan di alam mahsyar pun sama sebagaimana yang dipergunakan pada saat menunaikan ibadah haji. Oh, Masya Allah. Di sana yang namanya status sosial, apakah itu jenderal, apakah itu kopral, sama Mbak Devi? Sama dengan yang tidak punya pekerjaan ya, dengan yang ini betul. Tidak ada perbedaan sama sekali. Iya. Ya. Jadi di balik kain ihram ada satu pelajaran bagaimana agar supaya semua atribut duniawi itu untuk sementara ditanggalkan. Misalnya Mbak Devi, seorang tentara kalau pangkatnya sudah brigjen, berjalan kakinya saja sudah berbeda. Duduknya sudah berbeda. Tetapi tatkala haji rata semuanya. Kemudian yang kedua, begitu dipasang, ketika itu sudah terkena aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar pada saat dalam keadaan ihram. Begitu terpasang, niat ada 8. Fala rofatha wala fusuko wala jidala. Jangan berbicara yang mengundang sex appeal, jangan berbicara yang membuat kita fasik, dan jangan berbantah-bantahan. Jangan pakai minyak wangi, jangan sampai rambut, jangan sampai ini pohon-pohonan, membunuh binatang. Ya. Itu merupakan gambaran keseharian yang diawali dengan pakaian tadi yang sangat sederhana. Dan semua harus mengikuti. Semua harus mengikuti. Tidak terkecuali siapa itu.
tidak terkecuali siapa itu. Pak Habib, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik pemirsa, kita harus rehat dulu. Nanti selepas selingan yang satu ini kita akan lanjutkan lagi pembahasannya ya. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam Cahaya Kolbu. Masih di Cahaya Kolbu ya pemirsa, ya hari ini membahas tentang hakikat berhaji bersama Habib Syarif Muhammad Al-Aidarus. Sekarang yang Anda mungkin di rumah mau bertanya boleh silahkan ya, sesuai dengan tema kita hari ini tentang hakikat haji. Yuk silahkan telepon 022-540-6677. Sekali lagi 022-540-6677 ya. Bunda di studio juga boleh bertanya, kita sambil berjalan saja ya. Tadi baru disampaikan apa namanya baju ihram ya, itu kenapa sih begitu seperti itu ya. Baik, ada yang mau tanya Bun? Ya, mangga, silakan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi dari Majelis Ta'lim Nurul Ihsan. Kenapa nama kita sama? Oh iya. Mau bertanya Pak Habib, Ya. bagaimana hukumnya apabila ada orang yang sudah mampu, sehat dan berkecukupan, tetapi beliau belum melaksanakan ibadah haji? Ya. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mbak Devi ya? Langsung aja Pak Habib. Jadi Mbak Devi juga. Iya ya kan? betul. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan man mata, barang siapa yang meninggal falam yahuj, yang bersangkutan belum haji, kata Rasulullah, maka orang tersebut bisa dipastikan matinya tinggal pilih 3. Mati dalam keadaan Nasrani, mati dalam keadaan Yahudi, mati dalam keadaan Majusi. Artinya kafir. Ya, artinya kafir. Nah, untuk jalan keluar, biarlah itu sebuah hukum. Jadi ini sebuah proses edukasi untuk kita semuanya. Ya. Jadi jangan sampai dianggap enteng tidak menunaikan haji bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Ya. Memenuhi persyaratan. Karena maaf Mbak Devi, saya prediksi bangsa Indonesia yang 260 juta yang sudah menunaikan haji itu tidak lebih daripada 14 juta. Oh, masih jauh. Sejak ada haji, orang-orang tua kita sampai sekarang itu tidak lebih 14 juta. 10%-nya juga belum dong? Belum 10%-nya juga. Jadi gini aja, kan sebelum 2007 itu kuota tidak pernah terpenuhi. Waktu itu masih di bawah 100.000. Sekarang 250. Iya. Ya. Kalau 250 kali 20 tahun saja 5 juta. Iya, betul. Kalau 40 tahun saja baru 10 juta. Nah, jadi maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada orang-orang muslim yang sudah memenuhi syarat. Kalau bisa minimal daftarkanlah dari sekarang. Daftar aja dulu kalau memang sudah sanggup. Daripada meninggalnya Nasrani, Yahudi atau Majusi. Wah, ini jangan sampai teh ya. Baik. Iya, iya. Pak Habib, sebentar saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Begini Pak Habib, tujuan ibadah haji adalah mensucikan diri, bertobat. Karena kalau melaksanakan ibadah haji, tapi masih maksiat, sudah menyatakan bertobat. Yang kedua, jemaah haji Indonesia terbesar di dunia. Bagaimana menurut Pak Habib tentang adanya bencana baik di Madinah dan Mekah, khususnya di Dubai, yaitu banjir.
Yang ketiga, Mekah gersang kecuali Taif. Baik hasil pertaniannya, perikanannya, peternakannya, perekonomiannya sesuai surat Al-Imran ayat 96-97. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Herlan ya. Jawab aja langsung ya, Pak Habib ya. Yang pertama, kenapa haji masih maksiat, atau mau yang mana dulu? Silahkan Pak Habib. Boleh, baik. Jadi untuk bisa mencapai haji mabrur itu sedikitnya harus memenuhi 3 kondisi. Pra haji, pada saat pelaksanaan haji, dan pasca haji. Pra haji yang bersangkutan harus serius belajar bagaimana manasik haji. Iya. Yang kedua, pelaksanaan haji di sana. Bagaimana yang bersangkutan bukan hanya sebatas asal berhaji, tetapi betul-betul dihayati. Iya. Dan yang terakhir, pasca haji. Dengan kata lain, untuk bisa mencapai haji mabrur harus memperhatikan 3 hal ini. Kalau yang Pak Herlan sampaikan, tapi setelah haji kembali ke asal, itu belum mabrur hajinya. Berarti tidak mabrur. Tidak mabrur. Iya. Mabrur itu kalau sebelum berangkat dia orang yang kikir, kembali dari sana menjadi dermawan. Sebelum berangkat haji biasanya nggak pernah sholat subuh berjamaah, pulang haji sholat subuh berjamaah. Nah, jadi itu ada kebaikan di dalam dirinya yang meningkat gitu ya. Ada kebaikan. Jadi memang haji itu memberikan efek terhadap kejiwaan. Ada sebuah proses kesadaran untuk meninggalkan yang kurang baik menuju sesuatu yang baik. Iya. Yang kedua, Dubai saja yang banjir. Iya. Dan Dubai pun baru 14 tahun kejadian. Memang rata-rata negara-negara di Timur Tengah agak kurang memperhatikan yang namanya jalan air. Drainasenya tidak ada. Drainasenya itu. Betul. Karena memang musim panasnya lebih banyak. Iya. Belum pernah ada cerita haji berhenti, kecuali kemarin COVID. Iya, betul. Jadi dalam sejarah perhajian dari 1400 tahun yang lalu, oleh para ahli disebutkan yang namanya tidak ada haji itu baru 2 tahun itulah. 2 tahun itulah. Dan yang namanya Ka'bah 24 jam tidak pernah terjadi sekalipun tidak ada orang. Iya, betul. Tidak ada manusia. Jadi Ibu yang belum haji, kalau kita masuk Ka'bah, perlu kami sampaikan juga Mbak Devi, bahwa haji itu fokusnya di Mekah dan sekitarnya. Jadi kalau ada orang berangkat haji baru sampai Singapura, itu belum haji. Belanja itu mah judulnya. Nah, belanja, nah itu. Jadi khusus di Mekah. Iya. Ya, nggak bisa di Mekah. Ya. Nah, kemudian haji itu sendiri sudah dijamin oleh Allah bahwa pelaksanaannya penuh dengan rahmat Allah. Satu contoh sederhana saja misalnya Mbak Devi, karena saya menunaikan haji itu hampir 18 kali dari tahun 93, aneka ragam cara ibadah. Bapak kapan berangkat lagi? Saya mudah-mudahan ikut. berangkat lagi. Kita ikut, Bu. Amin, 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 ya. amin, amin, amin. Ya. Nah, contoh misalnya tawaf. Tawaf itu salah satu bagian dari rukun haji, namanya tawaf ifadah. Dan juga ada yang lain-lainnya tawaf. Tawaf itu berkeliling 7 kali putaran, tetapi cara berputarnya lawan arah. Lawan arah jarum jam itu ya? Jarum jam. Iya, betul. Kalau jarum jam dari kiri ke kanan, kalau tawaf dari kanan ke kiri. Betul. Tapi sayang, walaupun aturannya tidak terlalu berat, tapi tidak sedikit jamaah yang mensepelekan pelaksanaan tawaf. Iya. Dalam sebuah sabdanya Rasul menyampaikan begini, yanzilu ala hadzal bait fi kulli yaum mi'atu wa ishruna rahmah. Sittuna lit ta'ifin wa arba'una lil musallin wa ishruna lin nadirin. Setiap hari tidak hanya di musim haji saja. Setiap hari
Allah menurunkan rahmatnya sekitar Ka'bah. Yanzilu ala hadzal bait, sekitar Ka'bah. 120 rahmat. 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat sekitar Ka'bah. 20 rahmat bagi orang yang melihat Ka'bah. Oh, Masya Allah. Sayang sekali kalau ada jamaah haji yang berangkat milih tempatnya di luar. Iya. Sayang, tidak dapat tiga-tiga ini. Karena tidak bisa melihat Ka'bah juga kalau di luar Tidak langsung di luar ya. di Ka'bah. Iya. Sholat juga tidak di sekitar Betul. Ka'bah. Apalagi tawaf. Iya. Oleh karena itu dalam manasikul haji, pengganti sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf. Tawaf itu. Jadi sebetulnya begini ya Pak Ya. Habib, ketika kita misalkan umroh aja ya Bun ya, Ya. maka sebenarnya perbanyak tawaf ya. Perbanyak tawaf. Iya. Ada orang yang mengatakan 7 kali tawaf itu pahalanya sama dengan haji. 1 hari maksudnya atau gimana? Bebas. Oh, bebas. Selama di sana Selama saja. di sana. Umroh 7 kali umroh. Oh, 7 kali umroh. 7 kali umroh Ya. sama dengan haji. Kalau tawaf saja, dalam sebuah keterangan, kalau orang bisa 50 kali tawaf sunat, itu sama dengan haji. Jadi begitu masuk Masjidil Haram, langsung ke nama tempat tawafnya disebutnya matof. Langsung masuk matof, langsung istilam di Hajar Aswad, langsung berkeliling. Nah, Kalau sekarang mah di atas itu yang pakai ini teh ya, Bu? Nah, yang pakai Vespa. Iya, pakai motor listrik ya, atau motor apa gitu. itu, Iya. Ya. Itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memang tidak kuat. Iya Ya. sih sebetulnya. Jangan sampai kita yang ikut-ikutan. kuat gagah-gagahan gitu kan. Nanti diketawakan malaikat. Yeay. Sayang sebetulnya Bu, jadi tetap kita di bawah ya Di bawah sebisa itu. mungkin. Nah, di bawah. Iya. Nah, itu kan jelas 120 rahmat. Yang tawaf 60, yang sholat 40, yang melihat 20. Tapi sayang kebanyakan jamaah Indonesia persoalannya satu. Karena dia selalu menunggu waktu adzan baru akan masuk Masjidil Haram. Betul. Sudah habis. Betul. Kemarin bulan Ramadan, orang terawih itu sampai jalan di depan Ma'la. Itu Ramadan penuh banget Pak Pekuburan Habib. Ma'lam. Diperkirakan kemarin bulan Ramadan, orang-orang yang umroh itu hampir mencapai 2,5 juta. Iya. 2,5 juta. Dari Masjidil Haram ke Ma'la itu kan kurang lebih 2 kilo. Iya betul. Jadi orang-orang sholat di jalan. Iya, sampai kota Mekah itu ya udah penuh dengan Kota orang penuh. sholat. Di Susah hotel, memang di untuk mana. masuk ke masjidnya Pak. Nah, Jauh dan itu penuh. penuh Ya. sekali, penuh sekali. Oleh karena itu kita perlu mensiasati kalau sekiranya ingin mendapatkan 3 tadi, tawaf, sholat dan melihat, berangkatlah 2 jam sebelum waktu sholat. Iya betul. Jadi kalau sholat subuh 4:30, berangkat 2:30 diharapkan sudah sampai Masjidil Haram. Iya. Karena kalau 1 jam sebelum sholat sudah habis. Udah penuh, udah nggak bisa jalan Sudah penuh. ke dalam Jadi itu. bedanya dengan Indonesia begitu. Iya. Kalau jamaah haji, kita yang menunggu adzan. Iya. Tapi kalau di Indonesia, adzan yang menunggu kita. Azin yang menunggu kita ini itu penuh-penuh Nah, cina masjid deh. benar. Iya betul. Itu betul. perbedaannya. Masya Allah. Jadi misalnya tawaf saja, Masya Allah. Betul. Jadi saya melihat rata-rata orang yang tawaf itu mencurah air mata. Iya betul. Orang begitu melihat Ka'bah, Masya Allah. Jadi ada sebuah perasaan, ya Allah, orang seperti saya yang banyak dosa, Engkau undang. Jadi ada satu predikat khusus bagi orang yang menunaikan haji yang disebut Duyufur Rahman. Duyufur Rahman. Tamu-tamu Allah. Jadi orang yang menunaikan haji itu dalam rangka memenuhi undangan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang, Iya. kami datang. Dan yang menjadi tuan rumahnya Allah. Oleh karena itu, maaf, aturan main yang Allah gariskan pada sholat harus dipenuhi. Harus diikuti semuanya. Dan tidak terlalu berat. Iya. Terutama mulut. Fala rofatha wala fusuko wala jidala. Rofatha berkata yang bisa mengundang munculnya syahwat. Fusuko fasik.
kata-kata keji, kasar, jidal berbantah-bantahan. Apa pahala kata Rasulullah yang bisa menjaga ini? Kharaja min dzunubihi kayaumi waladtu ummuhu. Dosa-dosanya semua keluar bagaikan baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Bu jantan sono ya, hoyong kaditu deui kita break lagi ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda. Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya Kalbu. Baik pemirsa, kita sudah membahas ya tentang hakikat berhaji pada hari ini. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, banyak sekali hal-hal yang memang Allah itu memberikan pelajaran yang luar biasa kepada manusia. Pada saat itu kita menanggalkan keduniawian. Pada saat itu kita melupakan harta duniawi kita. Pada saat itu kita juga dituntut untuk meningkatkan kegiatan sosial kita. Jadi begitu luar biasa. Kita bisa bayangkan ketika kita melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, ya apalagi wukuf ya di Arafah. Itu betul-betul luar biasa. Memang kita mungkin berdesak-desakan dengan manusia-manusia lainnya dari seluruh penjuru dunia. Tetapi pada saat itulah tadi sudah disampaikan rahmat Allah begitu luar biasa melimpah pada saat itu ya. Jadi untuk orang-orang yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji dari hartanya, dari fisiknya, dari keuangannya, ayo segeralah untuk setidaknya mendaftarkan. Karena kalau kita tidak daftar haji, ya itu tadi ya, nanti wafatnya kalau tidak Nasrani, Yahudi, Majusi. Ini yang membuat kita merasa ngeri kalau ke situ ya. Baik Pak Habib, waktu kita sudah habis, jadi kita tutup dengan doa Pak Habib ya. Iya, Pak, silahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likarim azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbil alamin. Pak Habib hatur nuhun pisan. Sami-sami. Ibu terima kasih banyak ya. Nanti datang lagi ke sini ya. Dan Teteh Nura terima kasih juga ya. Dan pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Cahaya Kalbu hari ini. Insya Allah kami akan hadir kembali menjumpai Anda dari mulai jam 4 sore sampai jam 5 ya. Tentunya hanya di TVRI Jawa Barat. Saya Devi Dirgantini pamit, sampai jumpa lagi di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiada rasa dalam jiwa, rindu akan memanggilmu. Karena setiap jiwa telah bersumpah, setia hanyalah kepadamu. Bila cinta ada di dalam jiwa, wangi bunga dunia tanpa nestapa. Segala yang dirasa hanyalah dia, hati kan memuja hanya padanya. Ketika cinta memanggil gemetar tubuhku, ketika cinta memanggil hangatnya nafasku, ketika cinta memanggil dari sang rindu, ketika cinta memanggil